pagi sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua pada pagi hari ini selalu berada dalam keadaan yang sehat dan selalu berada dalam kondisi yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Kevin Evliano Badilo, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia Dumai yang bertugas di Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal. Sebelum kita sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami juga boleh diberikan kekuatan untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami melalui kuat kuasa darah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan mewujud nyatakan segala hal yang baik yang sudah kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dapat mewujud nyatakannya dalam setiap tindakan dan perbuatan kami dimanapun kami berada. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-36. Berdasarkan Sabda Bina Umat GPIB pada bacaan renungan pagi. Saya akan bacakan bagi kita semua yang menyatakan demikian. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kehendak firman Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini masih merupakan rangkaian khotbah dari Rasul Petrus di Yerusalem. Jika kita perhatikan dengan baik, khotbah Rasul Petrus ini ingin membuktikan kepada seluruh pengikut Kristus pada saat itu bahwa Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit melawan kuasa maut serta naik ke sorga. Ia adalah Tuhan, Sang Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Rasul Petrus ingin menyatakan bahwa hal ini itu berkaitan dengan nubuatan mesianik Raja Daud, di mana yang pada akhirnya telah digenapi oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pengakuan iman gereja perdana tentang Yesus Kristus yang adalah manusia yang dapat dilihat dan juga Dia sungguh-sungguh Allah, sebab Dialah Sang Pemilik kehidupan kita sebagai umat percaya. Lantas maknanya bagi kita apa? Yang pertama, dalam hal ini Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Ia juga adalah Sang Pemilik kehidupan kita. Di mana semua kehidupan kita akan selalu berada dalam perkenanan kasih Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita percaya bahwa
Yesus Kristus selalu memberikan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita, seperti saat Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dia mengharapkan segala kehidupan kita, segala hal yang kita hadapi, kita selalu libatkan Dia di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, karena Tuhan Yesus mengasihi kita umatnya, Dia akan menerima kita apa adanya dan mengetahui serta memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Yesus tahu, karena Dia adalah Tuhan, Dia maha tahu terhadap kehidupan kita sebagai umatnya. Dia tahu apa yang kita gumuli, Dia tahu apa yang kita sedang alami. Oleh karena itu, di saat kita menghadapi suatu hal yang berat, suatu hal yang baik untuk kita maknai dalam kehidupan ini, kita harus selalu ingat kepada Dia. Kita harus tahu bahwa Dialah yang memberikan segala hal yang terbaik, baik itu kekuatan, kesehatan, karena Yesus tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kemudian, pada poin yang ketiga, Tuhan Yesus selalu melihat bahwa diri kita ini berharga di matanya, sehingga segala sesuatu yang ada dalam kita itu merupakan sebuah karya yang berharga dan bernilai. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang tidak berharga. Kita adalah manusia yang tidak bernilai. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua bernilai di mata Tuhan. Sehingga kita layak mendapatkan segala hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Oleh karena itu jangan pernah merasa tidak pantas atau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri menganggap kita sebagai ciptaan yang mulia. Dan kita juga sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang begitu berharga di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, dalam firman ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita serta mau menyelamatkan kita melalui banyak hal pengorbanan yang sudah Ia lakukan. Kebaikan Tuhan Yesus begitu luar biasa dan sungguh nyata di dalam kehidupannya. Ia rela berkorban bagi kita. Lantas apa yang harus kita lakukan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus? Maukah kita selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Dia? Ataukah kita membalas segala kebaikan Tuhan dengan kejahatan? Mari sahabat GPIB, kita melihat segala sesuatu hal ini menjadi suatu hal yang baik untuk kita maknai sebagai umat pilihan, sebagai ciptaannya yang mulia. Kita mau mewujud nyatakan karya kebesaran Tuhan Yesus, di mana Ia sudah melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu Dia mengharapkan kita juga bisa melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya juga bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Dia juga sang sumber kehidupan dari kita. Selalu berpengharapan hanya kepada Dia. Jangan berpengharapan kepada hal-hal duniawi. Karena di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendapatkan banyak hal yang baik di dalam kehidupan ini. Sahabat GPIB, dari renungan ini terdapat memahami bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan merupakan sebuah hal yang mutlak dan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebagai manusia ciptaannya yang mulia, sudah sepatutnya kita mensyukuri setiap karya kebaikan Tuhan melalui kehadirannya, yakni Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita yakin dan percaya, lakukan segala hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat melanjutkan karya kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Dia akan selalu menyertai dan selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih.
Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat selalu yakin dan percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Dan Engkau yang berkuasa atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi karya yang baik seperti apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, agar setiap firman yang kami dengarkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami wujud nyatakan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kami. Ya Tuhan, di pagi yang cerah ini, sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami dimanapun kami berada, Tuhan tuntun dan lindungi kami, agar di hari ini kami dapat melakukan segala hal yang berkenan dan selalu melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik adanya. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya semua menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan seru sembah kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi suatu hal yang berarti untuk kita hayati. Dan di mana kita juga mau mewujud nyatakan segala hal yang baik yang sudah kita dengarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di program Morning dan Night Call GPIB selanjutnya. Tetap setia dalam firman Tuhan dan lakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah pantun bagi kita yang menyaksikan renungan Morning Call di pagi hari ini. Pergi ke pajak bersama kawan karib. Tidak lupa membeli merpati. Sampai jumpa di Morning dan Night Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati.